Polisi bantah mobil anggota diamuk massa. KPU OKU gelar ngobrol pilkada bersama Gen Z. Wisata negeri Kayangan benar-benar menakjubkan. Selamat malam, saya tiga cuplikan berita utama tadi. Sejumlah informasi penting lainnya telah disiapkan tim Anya Sumsel edisi hari ini 21 Oktober 2024. Saya Romy Afransa, inilah Anya Sumsel selengkapnya untuk Anda. Mencuat di publik jika kendaraan anggota Polsek Jejawi Polres Oki diamuk massa. Namun kabar tersebut tidak benar, melainkan tergelincir ke bahu jalan hingga menyebabkannya terbalik. Polsek Jejawi Polres Oki Polda Sumatera Selatan diterpa isu tak sedap lantaran kendaraan roda 4 mobil anggotanya diamuk massa. Nyatanya, hal itu sama sekali tidak benar. Faktanya kendaraan anggota Polsek Jejawi ini tergelincir ke bahu jalan hingga menyebabkan kendaraannya terbalik dan terguling. Kendaraan pun alami ringsek. Beruntung tidak ada korban jiwa. Tragedi kecelakaan itu terjadi saat anggota Polsek Jejawi melakukan giat patroli KRYD di Desa Tanjung Aur berikut Pulau Layang pada malam hari guna menciptakan Kamtibmas yang selalu terjaga. Selain itu guna menekan angka kesadaran masyarakat untuk selalu taat hukum, menjauhi narkotika, judi online, kenakalan remaja, dan tindak kriminal lainnya. Dengan harapan masyarakat bisa menjalankan aktivitas dengan tenang dan nyaman tanpa rasa was-was. Polsek Jejawi melaksanakan KKRYD ke arah perbatasan Tanjung Aur, Pulau Layang, Kecamatan Pampangan. Nah, tiba-tiba anggota mengalami out of control, ban kiri mobil yang dibawa oleh anggota keluar ke bahu jalan sehingga anggota terbalik. Kondisi anggota dalam keadaan selamat, namun mengalami ada yang lecet tangan kiri, lecet kaki akibat anggota pada saat laka mobil tersebut tidak bisa keluar sehingga anggota harus memecahkan kaca. Masyarakat dihimbau untuk bijak dan pintar, tidak mudah terpancing berita hoax sebelum mengetahui jelas persoalannya. Dari Kabupaten Oki, Fitriadi, iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan ekor buaya titipan BKSDA di kolam penangkapan milik warga di Cianjur, Jawa Barat dievakuasi petugas untuk dipindahkan. Buaya yang berjumlah sekitar 40 ekor ini rencananya akan dipindahkan ke Palembang. Seperti inilah petugas BKSDA saat melakukan evakuasi buaya dari kolam penangkaran milik warga di Kampung Gunung Calung, Cianjur, Jawa Barat. Hal tersebut dilakukan setelah buaya dari penangkaran lepas sejak 3 pekan lalu dan disertai adanya desakan dari pemilik kolam penangkaran agar segera dipindahkan. Diketahui evakuasi pemindahan buaya dari kolam penangkaran milik warga tersebut dilakukan sejak Selasa kemarin. Buaya yang berada dalam kolam penangkaran berjumlah kurang lebih sekitar 40 ekor, terlihat warga diduga mendapatkan intimidasi yang dilakukan petugas BKSDA. Rencananya buaya-buaya tersebut akan dipindahkan ke penangkaran baru di wilayah Palembang, Sumatera Selatan. Maksudnya cara memberi pakannya atau bagaimana begitu? Beri pakan juga satu alasan susah. Dari dulu udah mendesak, nanti cari tempat. Sekarang udah ada tempatnya di Palembang. Jumlah awal buaya yang ada di dalam kolam sebanyak 80 ekor dipastikan tidak utuh lantaran hewan buas tersebut selain bersifat kanibal, sejumlah buaya juga sebelumnya pernah ditemukan dalam kondisi mati. Pemindahan buaya tersebut dari kolam penangkaran lantaran kolam akan ditutup oleh tanah. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Iksan, iNews melaporkan.
Dilanda banjir, sejumlah sekolah di Kabupaten Aceh Singkil terpaksa diliburkan. PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan meminta agar pihak sekolah menggelar belajar mengajar secara daring. Banjir yang melanda Kabupaten Aceh Singkil tidak hanya menggenangi rumah penduduk, akses jalan dan fasilitas umum lain, namun juga berdampak pada fasilitas pendidikan. Belasan sekolah dari jenjang PAUD, SD, SMP hingga SMA pun ikut terendam banjir dengan ketinggian hampir 50 cm. Akibatnya sudah 3 hari ini aktivitas belajar mengajar di sekolah terpaksa diliburkan. Terkait hal itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Singkil menginstruksikan agar pihak sekolah menggelar belajar mengajar secara daring atau cara lain supaya siswa tetap dapat mengikuti pelajaran. Jadi kita sampaikan kepada kepala-kepala sekolah kemarin bahwasanya agar kita mencari alternatif bagaimana pembelajaran ini bisa berjalan, tetapi keamanan anak-anak, keselamatan anak-anak itu tetap menjadi prioritas. Sebelumnya, sejumlah sekolah di Kecamatan Simpang Kanan juga sempat diliburkan, namun saat ini telah kembali beraktivitas. Dari Kabupaten Aceh Singkil Aceh, Suparman Munte, iNews melaporkan. Pemirsa, tetaplah bersama kami akan segera kembali dengan informasi KPU Oku gelar ngobrol Pilkada bersama Gen Z. Menyoroti kecurangan. Di bawah ini terdapat pabrik narkoba. Terlihat bahwa sudah betul-betul didesain. Menyuarakan keadilan. Dipukulin, disiksa, diinjak-injak, disetrum. Laporan mendalam dan eksklusif. Dan menghembuskan napas terakhirnya di sini. Cuma Abah sih pasrah aja. AB Plus setiap Senin pukul 8 malam di iNews. Bundesliga live iNews Premium Sports. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Inilah Interupsi. Mempertanyakan rasa keadilan. Demokrasi negeri kini diuji. Pertanyaannya, ada apa? Kebenaran, keberanian, dan kejujuran. Ini persoalan serius ini. Demokrasi itu kan tentang keberagaman pilihan. Menggagas kata. Buat saya ada sesuatu yang menarik. Mengungkap fakta. Kualitas demokrasinya terjaga. Saatnya kita bicara. Bisa dibuktikan ya, walaupun agak juga kita masuk ke yang 30 tahun nanti kali ya. Interupsi hanya di iNews. The Great Prime Time. Upaya saya untuk melacak TKP. Saya harus katakan ini yang pertama dan eksklusif. Bersama saya, Abraham Silaban. AB Plus. Hasilnya nanti akan berbeda. Tidak mungkin. Tidak mengetahui sama sekali. Saya Aiman Wicaksono. Inilah Rakyat bersuara. Orang itu berangkapi. Tertangkap satu dari sekian, pokoknya ada orang juga The mendengar Prime Show. Apakah yang interupsi? Saya Anisha Dan saya Aryo. Interupsi. Only on iNews. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Kawal Pilkada 2024
Senin sampai Jumat pukul 12:30 siang. Live di iNews. Bagaimana kemudian peta politik ke depan? Berhentikan dia karena saya ngomong. Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara. Ungkap tuntas berbagai permasalahan terkini. Tidak boleh ada kotak kosong. Tidak ada masalah. Itu menurut saya hal yang biasa. Dimunculkan lagi orang-orang yang bermutu. Bahwa Anies ini akan Anda jadi orang. Rakyat Bersuara, Selasa pukul 7 malam. Live di iNews. Tahapan Pilkada 2024. Ikuti informasi terkini seputar Pilkada di semua program berita iNews. Pemirsa, tingkatkan partisipasi pemilih. Komisi Pemilihan Umum Daerah Ogan Komering Ulu mengadakan diskusi santai bersama anak-anak muda Gen Z bertajuk Ngopi Ngobrol Pilkada. KPU Oku mengemas acara ngopi di salah satu kafe di Batu Raja. Tingkatkan partisipasi pemilih, Komisi Pemilihan Umum Daerah Ogan Komering Ulu mengadakan diskusi santai bersama anak-anak muda Gens bertajuk Ngopi Ngobrol Pilkada. KPU Oku mengemas acara ngopi di salah satu kafe di Batu Raja. Komisi Pemilihan Umum Daerah Ogan Komering Ulu mengadakan ngobrol pilkada bersama pemilih pemula atau Gen Z. Menariknya acara tersebut dikemas santai diadakan di salah satu kafe di Batu Raja. Ngopi atau ngobrol pilkada, KPU Oku menyasar para pemilih pemula. Diharapkan peran Gen Z dalam pemilihan serentak tahun 2024 dapat meningkatkan partisipasi pemilih dan mengedukasi pemilih pemula untuk aktif mengawal pilkada, khususnya pemilihan bupati dan wakil bupati Oku dan pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Kegiatan itu dihadiri seluruh komisioner KPU Oku dan menghadirkan pemateri dari kepolisian. Ngobrol pilkada itu juga memberikan kesempatan kepada Gen Z yang hadir, merupakan beberapa mahasiswa dari berbagai kampus dan sekolah tinggi di Batu Raja, untuk menjadi garda terdepan mendatangi TPS pada 27 November mendatang. Kegiatan hari ini ya tidak lain tidak bukan dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih seluruh masyarakat. Nanti pada tanggal 27 November datang ke TPS mendatang ini. Sasarannya siapa ini Pak? Untuk seluruh pemilih masyarakat nanti ada giat-giat sosialisasi yang akan kami lakukan. Habis dari ini kami akan ada kegiatan jalan sehat atau senam sehat dan juga kegiatan. Di sini sangat meriah, Kak. Juga mengedukasi kami sebagai Gen Z untuk lebih mengetahui tentang pemilihan pilkada baik 2024 atau untuk selanjutnya. Banyak pelajaran yang kami dapat atau keseruan-keseruan lainnya di sini, Kak. Kami banyak mendapat ilmu dan pelajaran dari sini, juga bertukar pikiran dengan kakak-kakak yang. Dalam kesempatan itu, KPU Oku menyampaikan berbagai hal, antara lain sebagai pemilih pemula diharapkan Gen Z dapat menggunakan hak suaranya untuk menentukan pemimpin daerah masa depan. Dari Ogan Komering Ulu, Widori Agustino, iNews melaporkan. Pemirsa, Universitas PGRI Palembang kembali berhasil melahirkan sarjana yang berkualitas dan berintelektual tinggi. Sebanyak 159 wisudawan dan wisudawati siap terjun pada dunia pekerjaan. Melaju dengan mutu tak hanya sebuah moto yang menjadi jati diri dari Universitas PGRI Palembang, akan tetapi dengan pembuktian di Civitas Akademika. Wajar saja kepercayaan masyarakat terhadap kiprah Universitas PGRI kian meningkat. Dibuktikan progres penerimaan mahasiswa baru selalu mengalami peningkatan dari tiap tahunnya. Tepat tanggal 19 Oktober, Universitas PGRI Palembang melahirkan 1.159 wisudawan dan wisudawati yang terdiri dari program Pascasarjana ada sebanyak 105 orang. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan ada sebanyak 821 orang. Fakultas Ekonomi dan Bisnis ada sebanyak 145 orang. Fakultas Teknik 40 orang, Fakultas Sains dan Teknologi 29 orang, dan Fakultas Perikanan
serta kelautan ada sebanyak 19 orang. Dipastikan masing-masing wisudawan maupun wisudawati telah dibekali ilmu yang nantinya mampu diaplikasikan di dalam dunia pekerjaan. Sekarang sudah banyak dan cukup sarana prasarana kita. Tapi apakah sarana prasarana itu sudah sesuai dengan masanya? Karena masa 5 tahun yang lalu tentu berbeda dengan masa sekarang. Lalu yang ketiga, kita akan mencoba bagaimana membuat Universitas PGRI Palembang ini untuk mendunia. Karena kalau kita tidak mampu menerbangkan suatu perguruan tinggi mendunia, ini adalah sesuatu yang menurut saya sangat challenging gitu, sangat menarik untuk melihat, nyambung banget dengan ingin Indonesia maju ke depan ya. Jadi untuk Indonesia maju, karena itu misalnya ini ada prodi-prodi yang sudah mendapatkan akreditasi unggul, itu nggak mudah loh bagi swasta. Dan saya baru pulang pun kembali ke sini karena ingin memberikan support moral yang luar biasa atas capaian ini, dan usaha-usaha ini memerlukan dukungan semua pihak ya. Kita selalu dari pihak BPH, kemudian dari pihak PGRI itu selalu merespon semua apa yang hendak diajukan oleh universitas untuk kemajuan universitas kita. Jadi kita tidak selalu tinggal diam, tapi kita terus memotivasi universitas kita supaya selalu meningkatkan dari semua fasilitas, baik itu fasilitas saprasnya, dosennya, sampai semua yang dibutuhkan kita harus penuhi. Universitas PGRI selalu berinovasi serta berbenah dan telah mempersiapkan 6 program khusus serta dosen-dosen yang berkualitas. Universitas PGRI Palembang telah mendunia dibuktikan banyaknya kerjasama antar universitas dunia. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. 4 hari terjebak di dalam hutan, 2 pendaki gunung dievakuasi dari Gunung Gandang Dewata di Mamasa, Sulawesi Barat. Evakuasi kedua pendaki jatuh sakit di dalam hutan berlangsung dramatis. Tim SAR mengevakuasi 2 pendaki gunung dari Gunung Gandang Dewata, Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat. Kedua korban jatuh sakit terjebak di dalam hutan selama 4 hari. Mereka adalah Taufik Abu Bakar, 47 tahun, dan Jiwar Julnaintin, 9 tahun. Keduanya kelaparan karena stok makanan terbatas. Untuk mengevakuasi korban, tim SAR harus menandu kedua korban selama 3 hari. Jalur evakuasi harus melewati tebing terjal di hutan belantara. Karena kondisi kesehatan menurun, kedua korban dipasangi selang infus. Melaksanakan evakuasi 2 orang korban yang mengalami trouble di Pos 6 Gunung Gandang Dewata. Kami menerima informasi hasil koordinasi dari Bapak Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Mamasa. Kami menerima informasi 4 hari yang lalu bahwa terdapat 2 pendaki yang mengalami trouble di Pos 6 Gunung Gandang Dewata. Nyawa kedua korban berhasil diselamatkan setelah teman mereka turun gunung dan meminta pertolongan. Dari Mamasa, Sulawesi Barat, Frendi Christian, iNews melaporkan. Wisata negeri Kayangan benar-benar menakjubkan. Informasinya kami hadirkan sesaat lagi. Siapa yang menjadi pilihan masyarakat Kota Palembang? Simak visi, misi, ide, serta gagasan para calon wali kota dan calon wakil wali kota Palembang periode 2024-2029. Pasangan calon wali kota dan calon wakil wali kota Kota Palembang. Saksikan debat publik calon wali kota dan calon wakil wali kota Kota Palembang 2024. Live di iNews Palembang. Doesn't he do that? Come
mempertanyakan rasa keadilan, Demokrasi negeri kini diuji. Pertanyaannya, ada apa? kebenaran, keberanian, dan kejujuran. Ini persoalan serius ini. Demokrasi itu kan tentang keberagaman pilihan. Menggagas kata, Buat saya ada sesuatu yang menarik. mengungkap fakta. Kualitas demokrasinya terjaga. Saatnya kita bicara. Bisa dibuktikan Ya, ya, walaupun agak juga kita tidak masuk bisa ke yang 30 tahun nanti dibuktikan. kali ya. Interupsi hanya di iNews. Bagaimana kemudian peta politik ke depan? Berhentikan dia karena saya ngomong. Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara. Ungkap tuntas berbagai permasalahan terkini. Tidak boleh ada kotak kosong. Tidak ada masalah. Itu menurut saya hal yang biasa. Ya dimunculkan lagi orang-orang yang bermutu. Bahwa Anies ini akan bagaimana? Anda jadi orang. Rakyat Bersuara, Selasa pukul 7 malam, live di iNews. Tahapan Pilkada 2024. Ikuti informasi terkini seputar Pilkada di semua program berita iNews. Pemirsa, setelah bertanding di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Timnas Indonesia kembali ke tanah air. Manajer Timnas Sumarji mengaku kecewa, namun menjadi pelajaran penting ke pertandingan berikutnya. Timnas Indonesia kembali ke tanah air melalui Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Skuad Garuda pulang usai hanya membawa 1 poin dari 2 laga tandang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Bahrain dan Cina. Manajer Timnas Sumarji mengaku kecewa dengan hasil yang didapat. Meski begitu, ia meminta kepada para pemain agar jangan sampai terulang kembali, tetap fokus dan menjaga kekompakan. Jadi dua pertandingan gue, Bahrain dan Cina, terlebih lawan Cina itu betul-betul kita kecewa ya. Tetapi kita sudah merasakan itu dan sudah kita betul-betul kita ke depan jangan terulang kembali seperti itu. Karena persoalan itu sangat betul-betul mengganggu kita semuanya dan kenapa akhirnya jadi hasilnya tidak baik. Itu yang penting adalah bagaimana kekompakan di tim dan juga kebersamaan itu penting banget. Dari 2 laga tandang, Indonesia bermain imbang 2-2 melawan Bahrain dan kalah 1-2 dari Cina pada grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hasil ini membuat Indonesia berada di peringkat 5 klasemen sementara dengan 3 poin. Meski begitu, asa skuad Garuda untuk terbang ke Piala Dunia 2026 masih terbuka. Indonesia akan melanjutkan petualangan mereka di kualifikasi pada November mendatang dengan menjamu Jepang dan Arab Saudi. Kini Anda bisa mengunjungi negeri Kayangan yang berada di Magelang, Jawa Tengah. Wisata ini menawarkan pemandangan Gunung Merapi dan Merbabu, dilengkapi dengan bangunan kastil. Berikut liputannya untuk Anda. Selamat menikmati objek wisata negeri Kayangan dari layar televisi Anda. Objek wisata berhawa sejuk dengan pemandangan 2 gunung dan bangunan kastil bergaya Eropa. Lokasinya di ketinggian 1.400 meter dari permukaan laut di Desa Wonolelo, Kecamatan Sawangan. Lalu, apa kata wisatawan yang sudah mengunjungi negeri Kayangan? Luar biasa, sangat indah. Tempatnya sejuk, terus dapat melihat pegunungan begitu dan ini baru pertama kali saya ada di sini. Sejak musim liburan, jumlah wisatawan yang berkunjung meningkat 50%. Wisatawan berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Alhamdulillah untuk libur sekolah ini betul-betul sangat dirasakan untuk peningkatannya, Mas. Bisa dikatakan naik 50%. Kalau mereka umumnya wisatawan dari mana aja, Pak? Sekarang sih luar provinsi, luar kota, luar daerah banyak banget.
Untuk menikmati keindahan pemandangan dan nyamannya suasana di objek wisata Negeri Kayangan, cukup membayar tiket masuk Rp13.000 saja. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono, iNews melaporkan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita malam hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa.